panik juga dan kayak nggak nyangka juga ya, selama ini yang dirasakan Randi kayak sesek pegel. Iya, jadi pas awal dibilang ada masa, kita juga masih berpikiran positif ya. Oh, bisa jadi ini cuma infeksi doang kok, tinggal minum antibiotik gitu ya. Terus udah sembuh gitu. Jadi sebelum CT scan tuh kita masih berpikiran positif banget, sebelum biopsi juga masih berpikiran positif banget, masih kayak oke, insya Allah nggak kenapa-kenapa gitu. Kemudian pas CT scan-nya keluar, itu kan udah dikasih tahu ya, kayak suspeknya tuh apa kira-kira. Emang suspeknya kalau nggak timoma, limfoma. Nah kalau aku berdua sama Randi, kita sih pastinya kaget, terus juga panik, ya lumayan lah ya, lumayan panik juga dan kayak nggak nyangka juga ya, selama ini yang dirasakan Randi kayak sesek pegel itu tuh ternyata karena ada tumor gitu, bukan karena cuman salah otot biasa gitu kan. Terus cuman kalau aku sendiri sih sebagai support systemnya Randi, ya aku nggak mau berlarut dalam kesedihan gitu, karena buat apa gitu, realitanya adalah ya ini terjadi gitu, ngapain kayak deny ataupun apa ya, bersedih gitu. Dan aku pengen banget bisa apa ya, berfungsi gitu buat Randi, bisa ngebantu Randi melalui ini semua. Jadi kok yang aku lakukan, daripada fokus ke rasa sedih dan segala macam, aku fokus ke pelajarin tuh kira-kira apa aja sih possibilities-nya yang tadi disebut, timoma, limfoma, penanganannya harus seperti apa, terus treatmentnya kayak gimana, kita harus ke dokter apa, step-stepnya bakalan kayak gimana. Dan aku sama Randi berdua kita diskusi gitu, kayak yang kalau kamu nanti timoma nih yang akan terjadi nih bakalan kayak gini, terus kalau kamu limfoma nanti yang bakalan terjadi kayak gini. Mungkin kita harus melalui kemoterapi, melalui radiasi gitu. Walaupun kita pastinya berharap yang terbaik gitu ya, resultnya yang terbaik, tapi kita juga harus menyiapkan hal-hal yang terburuk gitu yang terjadi. Makanya kita pelajarin dulu nih fakta-faktanya seperti apa. Jadi kita nggak kaget lagi gitu ketika dikasih tahu, oh ternyata ini, terus treatment plan-nya kayak gini. Kita tuh udah nggak kaget lagi. Jadi pas ke dokter, begitu dikasih tahu limfoma, ya kita udah punya basic knowledge gitu, kita udah punya informasi dasar. Oh berarti kita harus kayak gini ya dok, berarti ini harus kayak gini ya dok, dan dikonfirm sama dokter. Tapi kalau namanya orang tua, nah itu justru mereka itu yang justru penuh emosional ya. Pastilah namanya juga orang tua, pasti bakalan sedih banget sih ngelihat anaknya sakit gitu kan. Jadi mama aku, orang tuanya Randi apalagi, ya itu begitu tahu ada masa itu langsung sedih banget, langsung bener-bener. Mama aku pas aku, kan mama nganterin ke rumah sakit tapi di mobil gitu, aku whatsappin, mah kayaknya ini masa deh, kemungkinan tumor. Itu dia langsung nangis di mobil, bener-bener nangis kayak, masa sih kamu periksa lagi ke dokter yang lain, kamu periksa lagi gitu-gitu. Terus orang tuanya Randi juga ya pastinya sedih banget. Mamanya Randi langsung turun 5 kilo kayaknya dalam waktu 1 bulan gitu, karena kepikiran. Nah cuman balik lagi, aku sama Randi justru kita berdua yang menguatkan orang tua bahwa insya Allah Randi masih muda, umurnya masih panjang, dan namanya hidup itu Allah yang nentuin lah. Kita sebaik-baiknya kita berikhtiar gitu, kita usaha untuk kesembuhan Randi. berdampak sama diri kayaknya sih gitu ya. Jadi maksudnya kayak mungkin secara pikiran gitu aku kayak mencoba untuk
tegar, maksudnya nggak mau berlarut dalam kesedihan. Pasti sedih ada lah ya. Siapa sih yang nggak sedih, maksudnya suaminya sakit gitu kan. Tapi mungkin badan aku justru yang kayaknya ngerasain stres dan segala emosinya gitu. Jadi ya rambut aku rontok banget, parah sih, sampai tipis banget. Sampai aku juga ke dokter buat benerin rambut gitu. Terus apalagi ya, kalau aku sih itu doang sih. Agak jerawatan juga sedikit gitu. Terus jadi nggak mood diet. Kalau itu emang nggak mood aja sih. Ngefek ke anak juga sih, ada kontak batin sama ayahnya. Alhamdulillah Arasha tuh pengertian banget ya. Jadi dia, aku kan sering bolak-balik rumah sakit dan nggak mungkin kan bawa Arasha. Dia itu mau gitu dititipin di rumah mertua aku atau sama mama aku, sama encus gitu. Dia nggak yang tantrum nangis-nangis. Beda banget kalau misalkan aku kayak misalnya mau ke supermarket gitu ya, itu tuh dia bisa langsung nangis. Maksudnya dia pas tahu aku pergi langsung nangis gitu. Atau pas aku lagi di supermarket tiba-tiba asisten aku sama encus sudah nelfon, "Kak, anaknya nangis, ayo buruan pulang," gitu. Tapi selama aku nemenin Randi di rumah sakit, nggak ada tuh dia kayak yang minta, "Mama mana, ayo pulang, papa pulang," gitu tuh nggak ada, alhamdulillah. Cuman Arasha itu jadi lebih posesif banget ke aku gitu. Jadi dia kayak bener-bener nempel terus. Makan selama waktu itu Randi dioperasi, makan tuh maunya disuapin aku. Jadi begitu aku pulang, dia maunya mamahnya yang suapin. Terus aku drop dulu Randi ke rumah sakit, terus aku drop Arasha ke tempat mertua aku, baru aku balik lagi nemenin Randi. Tapi dia maunya kayak dianterin dulu, disuapin dulu, kadang-kadang minta dimandiin dulu. Yang sebelumnya kayak dia biasa aja gitu, sama siapa aja dia mau gitu, sama encus, sama omanya, kayak sama siapa dia mau. Nah, kalau ke Randi dia pengertian banget. Kita selalu bilang, "Papa lagi sakit nah dadanya," kita bilangnya aau, "Papa aau di dada," gitu. Kita nyanyiin, "Papa aau, aaunya di dada," kayak gitu. Dia jadi tahu bahwa nggak boleh digendong sama papa selama Randi masih pemulihan operasi. Kalau sekarang kan udah bisa, tapi sebelumnya benar-benar nggak bisa. Padahal tahu sendiri kan, mungkin kalau ngeliat Instagram aku, Randi sama Arasha tuh kalau main ekstrim kan, yang kayak gendongnya dibalik lah, yang ditaruh di atas lemari lah, apalah. Cuman selama Randi masih pemulihan pasca operasi, Arasha alhamdulillah ngerti banget. Arasha yang suka ingetin Randi gitu kalau Randi lagi kayak mencoba mau gendong papa aau. Dikit aja pada waktu itu, terus dia ingetin. Aku juga kaget dia sampai bisa ngomong kayak gitu. Iya, dia bilang, papa aau, jangan gendong ya," kata dia kayak gitu. "Nanti kalau papa udah sembuh baru papa gendong bisa dia gendong kata dia kayak gitu. Alhamdulillah sih pengertian banget Arasha.